kabar teman-teman semua di luar sana? Tentunya sehat walafiat ya. Kita kembali lagi di podcast Bincang-Bincang. Jadi pada saat ini saya akan mendatangkan dua narasumber yang sangat luar biasa dari kelas KPI. Karena pembahasan kita cukup menarik juga untuk kali ini. Nah, tidak lama-lama, mari kita sambut dua narasumber yang sangat luar biasa. Kepada saudari Miftah dan saudara Fatul Hakim, saya silakan. Assalamualaikum Pak. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Kak, gini Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, tentunya tidak alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu ya kan. Jadi untuk itu kita kenalan dulu dong Kak. Kakak kenal dulu. Kakak terlebih dahulu. Halo semuanya, halo juga Kak Sofia. Perkenalkan nama saya. Dan saya Berarti satu kelas nih ya kan Kak, tentunya membawa materi lah yang luar biasa ya, seiring dengan pembahasan kita pada kali ini. Nah pemirsa, mereka itu dari kelas KPI, sama juga dengan saya sebenarnya. Tapi tentunya mereka memiliki sudah punyalah materi yang akan kita bahas. Nah Kak, berbicara tentang materi yang akan kita bahas, materi yang kita bahas itu strategi penyiaran Islam berbasis hadis untuk menangkal hoax dan fitnah. Tentunya ini sangat menarik sekali ya, karena kita di era digital ini terkadang susah gitu untuk menyaring tentang berita-berita ataupun informasi-informasi yang hoax. Gimana sih cara kita untuk menyampaikan hal tersebut? Nah sebelum itu kita mendengarkan dulu penjelasan dari penyiaran Islam itu sendiri, gimana sih? Gitu. Jadi menurut saya nih Kak, penyiaran Islam itu yaitu menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat yang berlandaskan Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan hadis kepada orang-orang awam agar mereka tahu apa sih itu tentang Islam, apa-apa aja di dalamnya gitu. Berarti menyebarkan lah ya, menyebarkan informasi-informasi keislaman gitu. Menurut kakak Miftah sendiri? Kalau menurut saya ya penyiaran Islam itu kayak kita kan sebagai juru dakwah lah ya kan, karena saya itu dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi kalau seorang juru dakwah itu yang menyampaikan pesannya kepada masyarakat agar masyarakat itu paham apa yang kita sampaikan, jadi menambah wawasannya. Berarti intinya itu menyebarkan informasi keislaman lah ya, Yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Iya, yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Jadi penyiaran Islam itu menyebarkan informasi keislaman yang berlandaskan Al-Quran dan hadis gitu. Tentunya strategi penyiaran Islam yang berbasis hadis untuk menangkal hoax dan fitnah ini, tentunya ada hadis-hadisnya juga. Tapi sebelum kita beralih ke hadis-hadisnya, kita harus cari tahu dulu nih guys, tentang hoax ini apa sih sebenarnya, hoax dan fitnah ini? Kalau menurut saya hoax itu yang kayak berita-berita yang kurang valid, yang nggak ada sumbernya. Jadi kayak penyebaran berita yang tidak cukup sumber yang validnya. Jadi kayak berita-berita bohong lah yang kalau misalnya kita jumpai pada era-era sekarang itu, kayak penyebaran berita yang cepat dan tidak bersumber gitulah. Hoax itu adalah berita-berita palsu yang tidak ada datanya lalu disebarkan kepada khalayak ramai. Bedanya hoax dan fitnah itu apa sih Kak? Sebenarnya Kalau hoax itu kan kayak berita ya, kalau misalnya menurut saya fitnah itu kayak penyebaran aib seseorang. Menurut saya kalau fitnah itu penyebaran aib seseorang kepada orang lain gitu. Jadi padahal yang bicaranya itu nggak benar, tapi dibicarakannya kepada orang lain, itu fitnah sih. Jadi perbedaan berita dan hoax itu sebenarnya sama sih Kak. Yang membedakan antara mereka berdua yaitu satu, yang pertama itu ada hoax itu menggunakan handphone gitu. Jadi menyebarkan berita palsu, seperti fitnah juga menyebarkan berita palsu. Tetapi perbedaannya di sini adalah hoax ini menggunakan media sosial. kalau fitnah sendiri enggak gitu Pak? Enggak.
Kak, berbicara tadi udah disampaikan ya sama kakak sendiri hoax dan fitnah itu apa gitu. Lalu Kak, kalau mau tanya juga, ini contoh dari realnya nyata gitu kan, contoh hoax dan fitnah itu seperti apa sih Kak? Kak, contoh dari hoax ini seperti kan ada tuh statement kalau makan micin itu tambah pintar. Nah, tapi itu berita yang tidak valid gitu, tidak ada verifikasi data. Malah kita makin banyak makan micin malah jadi kasinan gitu. Gak bagus juga untuk kesehatan. Kalau Kak Mita sendiri, contoh dari fitnah itu apa sih gitu di dunia nyata gitu, yang berefek ke masyarakat gitu? Kalau menurut saya ya Kak, fitnah di masyarakat ini kayak misalnya perempuan lah kan sering kan itu kalau misalnya pulang malam kerja pasti pandang masyarakat itu kan kayak kerjanya itu macam-macam kan, padahal enggak. Jadi kalau ibu-ibu misalnya nengok seorang perempuan pulang malam kayak gitu pasti kan berpikirnya kerjanya nggak bagus kan, jadi nyebar fitnah dia jadi bicarakan ke orang lain, jadi nggak bagus untuk yang si korbannya ini karena fitnahnya, karena yang dibicarakan itu nggak baik gitu, padahal senyatanya perempuannya itu pulang malam tuh cuma untuk kerja gitu, nggak ada macam-macam itu fitnah. Jadi menyebarkan efek yang nggak baik gitu di masyarakat, dari mulut ke mulut itulah nggak bagus. Nggak bagus juga ke orang yang terkena fitnah. Iya, jadi kan dia kayak merasa terintimidasi dengan masyarakat kan jadinya. Jadi memang bahaya sekali ya hoax dan fitnah ini, itu sangat berefek gitu ke masyarakat gitu, mengubah baiklah. Jadi mengenai strategi penyiaran Islam ini, nah hadis dan ataupun ayat-ayat Al-Quran lah gitu yang mengarah pada penangkalan bagaimana kita menyangkal gitu hoax dan fitnah ini. Dari Bang Hakim atau lebih dahulu? Ya, dari saya ini dari ayat Al-Quran ya. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolokkan itu lebih baik daripada dia. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Jadi di dalam ayat ini bisa dimaknakan kita itu tidak boleh menjelek-jelekan orang, seperti menyebarkan hoax tentang diri mereka yang tidak baik. Belum tentu yang menyebarkan ini lebih baik gitu Kak. Waktu kan ada juga Kak, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dari itu kita jangan memfitnah seseorang, karena belum tentu kita lebih baik daripada mereka gitu Kak. Dari Kak Miftah sendiri gitu kan Kak, ini kan tadi udah ya Al-Quran nih Kak, bagaimana ditinjau dari hadis gitu tentang penyangkalan hoax dan fitnah ini? Jadi kalau di dalam hadis itu ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya itu tidak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan fitnah. Karena kayak tadi apa yang dikatakan di dalam Quran surat Al-Hujurat tadi kan, belum tentu yang kita bicarain itu lebih baik. Bisa saja yang kita bicarakan itu dia lebih baik daripada yang kita yang membicarakan fitnah itu kan. Jadi untuk apa kita menyebarkan fitnah yang tidak betul, yang tidak yang memang belum benar adanya itu kepada orang lain, karena kita hidup di dunia ini kan untuk surganya Allah, untuk kelanjutan kita selanjutnya kan di surganya. Jadi untuk apa kita menyebarkan berita yang nggak pasti? Juga ada di hadis riwayat Ibnu Majah, yang dimana yang artinya itu tidak ada ujian di muka bumi sejak Allah ciptakan Adam yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal, dan sungguh setiap Allah mengutus seorang nabi pasti dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Jadi maksudnya itu kayak pada zaman Nabi aja dia sudah mendapatkan fitnah-fitnah. Jadi kalau misalnya kita yang yang menjadi korban fitnah, jadi kita tuh nggak perlu berkecil hati, karena tuh bisa saja kita tuh lebih hebat dari yang penyebar fitnah ini, karena yang disebarkan fitnahnya itu, jadi kita nggak usah merasa kecil hati. Itu aja sih Kak. Jadi memang sudah diatur gitu dalam Al-Quran dan hadis tentang bahayanya hoax dan fitnah ini. Jadi kita sebagai pembaca juga kan Kak, khususnya pembaca berita, penikmat media sosial, penikmat hiburan atau apapun itu, disaring dulu lah ya untuk
dan memverifikasi dulu terlebih dahulu tentang berita-berita yang kita dapatkan tentang strategi kita gitu untuk menyiarkan strategi penyiaran Islam ini lah gitu untuk menyangkal hoax dan fitnah ini. Apa saja sih yang harus kita lakukan gitu? Terlebih kita ini dalam lingkup komunikasi dan penyiaran Islam. Terlebih dahulu Bang Hakim. Jadi menangkal hoax itu sih sebenarnya gampang, cuman kita aja yang malas. Yang pertama itu kita memverifikasi data. Jangan kita langsung percaya data itu tersebut. Kita lihat dulu apakah benarnya valid atau tidak. Yang kedua, jangan terlalu cepat menyebarkan kepada orang-orang lain sehingga mereka pun yang tidak tahu bisa menyaring berita-berita tersebut gitu. Yang ketiga, jangan terlalu percaya dengan opini-opini yang di luar sana. Itu saja sih. Kayak dunia verifikasi, terus jangan cepat menelan mentah-mentah gitu berita yang disebarkan. Lalu untuk dari Kak Miftah lah, menurut saya kalau misalnya mengantisipasi dari fitnah ya, maksud saya dari masyarakat aja lah ya kan. Misalnya kita mendapatkan omongan dari masyarakat tentang si A kayak gini, kita jangan percaya masa sih kok jangan kayak gitu langsung, kayak kita cari dulu memang betulan apa yang dibicarakan ibu ini enggak. Jadi kayak sebetulnya sama aja sih kayak penyebaran hoax sama fitnah itu memang harus cari dulu, tahu dulu memang kalau apa yang dibicarakan ini beneran valid atau enggak, kayak kita mencari bukti-buktinya dulu. Jadi saya mau tanya Kak, dari perbincangan kita ini apa sih harapan kita gitu sebagai generasi milenial lah ya kan, generasi Z gitu, generasi akhir lah gitu, di tengah-tengah terpaan banyaknya berita-berita yang berseliweran lah di tengah-tengah kita. Dari Bang Hakim lah. Kalau dari saya, harapan saya untuk kepada kita semua ini, yang pertama, janganlah suka memfitnah orang, karena belum tentu pun kita lebih baik daripada mereka gitu. Dan selanjutnya bisa dijelaskan kepada kakak. Dari Kak Mita lah. Ya menurut saya kita kan sebagai mahasiswa ya kan Kak. Sebagai mahasiswa itu lebih cek dan dicek lagi dengan informasi yang kita dapatkan. Jadi bisa juga kita memberitahu kepada orang tua kita kalau misalnya dapat berita gini, kita cari tahu dulu beritanya ini beneran valid atau enggak gitu. Jangan asal menyebarkan. Biasa kan kalau penyebaran hoax itu kan sering terjadi di grup WhatsApp kan, grup WhatsApp mama itu biasa nggak ditontonnya cuma sampai habis atau setengah aja karena udah terpancing emosi jadi langsung penyebaran. Jadi kita sebagai generasi selanjutnya, generasi Gen Z lah, lebih ini lagi Banyak literasi. iya lebih banyak literasi. Ya, itu harapan kita semua lah ya untuk menyangkal yang namanya hoax dan fitnah ini. Jadi jadi korban Korban selanjutnya ya kan. Apalagi kalau hoax dan fitnah itu berinian hoax dan fitnah itu ke arah sensitif ya kan, itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi itulah dia teman-teman, kita sudah membahas gitu strategi penyiaran Islam berbasis hadis untuk menyangkal hoax dan fitnah. Tentunya sangat luar biasa ya pemaparan yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita, Bang Fatwa Hakim dan Kak Miftah Launi. Semoga ini juga menjadi ilmu jariah kita lah untuk masyarakat gitu. Ini sekedar edukasi juga untuk teman-teman gitu, bahwasanya hoax dan fitnah itu sangat berbahaya dan sangat berefek ke tengah-tengah masyarakat. Saya Sofia Ranti Tumanggar dan Saya Fatwa Hakim. dan saya Miftah Launi. kami bertiga pamit undur diri. Apabila kesalahan kami mohon maaf dan kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain waktu.